Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Selamat datang di channel resmi PW IDMI Jawa Timur, sebuah channel edukasi yang resmi dikelola oleh pengurus wilayah IDMI Jawa Timur. Hari ini kita berjumpa di hari Senin 4 September 2023 bersama saya Kamaluddin Ikrom. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengelola rubrik Al-Quran Corner. Al-Quran Corner adalah sebuah rubrik yang akan membahas tentang bagaimana kita belajar bersama-sama untuk membaca Al-Quran, baik secara penglihatan ataupun perabaan bagi kawan-kawan yang tunanetra. Kita juga akan belajar bagaimana menghafal Al-Quran, belajar bagaimana tadabbur Al-Quran, ya, dirasatil Quran dengan segenap ilmu-ilmu penunjang, misalnya ilmu tajwid atau ilmu tahsin, ilmu nausaraf, ilmu balaghah, mantik, bayani, ma'ani, dan sebagainya. Insya Allah ke depan kita akan belajar bersama-sama di channel ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat IDMI Jatim, ya, saya mohon izin memanggil para sahabat YouTube semuanya dengan sahabat IDMI Jatim, ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat IDMI Jatim yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kitab suci sebagaimana beberapa agama di dunia ini memiliki kitab suci atau kitab yang mereka anggap suci. Seperti Yahudi dengan kitab suci Taurat, Nasrani atau Kristen dengan Injil, Hindu dengan Weda, Buddha dengan Tripitaka, Konghucu dengan Tao Te Ching, Zoroaster dengan Zen Avestanya, aliran kebatinan dengan Serajentani atau Serajentini, atau Hidayat Jati, atau Darmo Gandul, atau Gatolojo. Orang Islam, kitab sucinya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran Karim. Bapak Ibu sahabat IDMI Jatim yang dirahmati Allah, kenapa sih Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci? Al-Quran disebut sebagai kitab suci setidaknya ada 3 alasan, ya. Yang pertama, kenapa Al-Quran kok disebut kitab suci? Karena Al-Quran ini terbukti dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Al-Quran ini tidak ada pertentangan. Karena kalau bukan Allah yang bikin, ya, katakanlah ada pemikiran manusia di sana, ada campur tangan, ada investasi ataupun intervensi manusia, pastilah ada pertentangan, perdebatan. Ya. Katakanlah, oh, Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad, gitu. Mana mungkin bahasa Nabi itu berbeda, bahasa hadis, ya, yang kita ketahui itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu tinggi sekali, sangat mendalam, sangat agung, berbeda dengan bahasa hadis. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah menantang kita semua apabila kita ragu-ragu bahwa ini Al-Quran dari sisi Allah atau bukan sih. Di
ditantang dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa ta'um syuhada'akum min dunillah. Ya. Apabila di antara kita ada yang ragu, kita ditantang nih sama Allah. Coba bikin surat yang serupa sama Al-Quran. Gak usah banyak-banyak, satu aja. Bikin satu aja surat. Masih keberatan? Ya udah, ajak temanmu, keluargamu, kenalanmu, siapapun, tim kamu, baik dari bangsa manusia atau bangsa jin yang pintar-pintar, ajak semuanya untuk membuat satu surat. Niscaya nggak akan bisa. Loh, emang ini selama ini nggak ada yang pernah mencoba? Pernah sih ada yang mencoba. Secara teksnya ya, lumayan lah, teks syair, namanya Musailamah Al-Kadzab, seorang penyair juga. Ya. Teksnya sajaknya bagus ya secara ilmu syair, tetapi isinya sangat jauh dikatakan sebagai kitab pedoman hidup, sebagai surat untuk pedoman hidup. Maka sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat satu surat pun seperti Al-Quran Karim. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kitab suci Al-Quran ini disebut sebagai kitab suci? Karena ajaran di dalam Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia gitu loh. Sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bagaimana manusia itu diciptakan. Contoh nih, manusia diciptakan itu butuh makan dan harus makan ya, supaya manusia bisa hidup. Kalau ada ajaran di dalam kitab suci kok melarang manusia untuk makan, ya, sehari atau 2 hari dilarang makan, maka itu jelas bukan kitab suci, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya makan, kok ada ajaran melarang untuk makan? Itu jelas bukan kitab suci. Sedangkan Al-Quran tidak melarang makan, tapi kulu washrabu wala tusrifu, ya. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Atau ayat-ayat tentang puasa, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah, dan berpuasa itu bukan berarti tidak makan selamanya, ya, tapi menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan sehari penuh atau sampai 2 hari, bukan begitu. Sehingga Al-Quran ini sejalan dengan fitrah manusia. Itulah sebabnya Al-Quran dinamakan kitab suci. Yang ketiga, Bapak Ibu sahabat ilmu jatim, kenapa Al-Quran dinamakan kitab suci? Dan ini wajib kita yakini. Ya. Kenapa Al-Quran wajib kita yakini sebagai kitab suci? Yaitu karena isinya tidak kontroversial. Ya. Antara surat yang satu dengan surat yang lainnya tidak bertentangan, ya. Antara ayat satu dengan ayat yang lainnya konsisten. Kalau di ayat A bilang haram, ya di ayat yang lain juga tetap haram. Kalau di surat yang satu Allah itu dinyatakan Allah Maha Esa, ya, Allah itu tunggal, maka di surat yang lain juga disebutkan Allah itu tunggal. Kalau ada kitab suci kok bilang di sini tuh hanya satu, kemudian di tempat lain bilangnya tuh hanya 3, itu berarti kontroversial, inkonsistensi, tidak konsisten.
Kalau tidak konsisten berarti dia gugur dikatakan sebagai kitab suci, ya. Karena di dalamnya tidak konsisten. Itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran ini disebut sebagai kitab suci. Bapak Ibu sahabat ITB Jawa Timur yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qatahu minal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu syaqqahu minal jannah." Artinya apa? Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imamnya, sebagai pedomannya, maka Al-Quran akan membawanya ke pintu syurga. Tapi sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran ini adalah makmumnya, maka Al-Quran akan menyeretnya ke neraka. Ini hadis sahih. Apa maksudnya menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, bukan sebagai makmum? Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin mengukur kayu dengan penggaris, kira-kira yang benar itu kayu ikut penggaris atau penggaris ikut kayu? Kalau Anda bilang kayu ikut penggaris, maka penggaris ini dijadikan imamnya. Tapi kalau Anda bilang penggaris ikut kayu, berarti kayunya lah yang jadi imamnya, penggarisnya jadi makmumnya. Jadi seperti itulah Al-Quran. Kalau Al-Quran sebagai pedoman hidup ini betul-betul diyakini sebagai pedoman hidup, sebagai imam, sebagai penuntun, maka selamatlah kehidupan orang tersebut dan kelak akan menemui surga. Ya, tapi kalau Al-Quran itu dijadikan makmum sama dia ingin apa, cari ayat di Al-Quran yang mendukung keinginannya. Al-Quran itu disuruh ikut dia ingin apa, dia ingin berkuasa, dia ingin menikah lagi misalnya. Terus cari ayat di dalam Al-Quran supaya mendukung, menghalalkan keinginan dia, maka itu sama dengan menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya. Dan Al-Quran ini kelak akan menyeretnya ke pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih caranya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita? Ya. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'al Qur'ana fastadharahu adkhalal jannah." Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu memperhatikannya, ya, niscaya akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kuncinya di sini adalah membaca dan memperhatikan. Al-Quran itu dibaca lalu diperhatikan. Fadakhalal jannah, maka niscaya akan masuk ke dalam syurga. Di sini ada dua poin penting bagaimana caranya Al-Quran sebagai imam kita bisa terapkan. Yang pertama adalah aqra'ul Quran. Yang kedua adalah fastadharul Quran. Memahami, menghayati, menerapkan. Al-Quran itu bahasanya Masya Allah, indah sekali.
Rasulullah itu ada yang namanya Abu Jahal, ada orang kafir ya, pembesar orang kafir yang namanya Abu Jahal. Itu punya sahabat juga pembesar orang kafir namanya Abu Lahab. Dua-duanya ini adalah pamannya Rasul yang sangat membenci Rasul. Suatu hari keduanya bercerita. Sebenarnya dalam hatinya ya, Abu Jahal bicara kepada Abu Lahab. Sebenarnya dalam hatinya dia bercerita kalau bahasa Al-Quran itu indah sekali, tapi dia tidak mau menerima kalau itu adalah kitab suci yang agung dari Allah. Begitu juga Abu Lahab. Abu Lahab pun menyuruh saudaranya itu, kalau kamu emang memerangi Rasul, tidak suka dengan Al-Quran ini, sebaiknya mulai sekarang kita jangan sekali-sekali mendengarkan Al-Quran. Kita jauhi betul-betul lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian mereka berpisah pulang ke rumah masing-masing. Abu Jahal pulang, Abu Lahab juga pulang. Mereka sudah komitmen tidak mendengarkan ayat Al-Quran, meskipun di dalam hati mereka itu sebenarnya juga senang dengan lantunan ayat Al-Quran. Hari berganti hari ya. Lama-lama gelisah, rindu dengan bacaan Al-Quran. Akhirnya si Abu Jahal ini malam-malam diam-diam ya keluar rumah mengendap-endap menuju rumahnya Rasulullah. Yang dia inginkan adalah mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Qurannya Rasulullah. Pelan-pelan dia dekati rumah. Tiba-tiba di belakang dia itu ada yang mengikuti, lalu dipegang dari belakang. Hei, Abu Jahal, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu Abu Lahab, kamu juga kenapa? Kenapa kamu juga mengikuti aku? Apa yang kamu lakukan? Kemudian keduanya mengaku, aku sebenarnya tidak tahan lama-lama tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Aku rindu, makanya aku diam-diam kesini. Dibalas dengan temannya juga. Keduanya juga mengakui bahwa memang hatinya rindu sama lantunan suci Al-Quran. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, bahasa Al-Quran itu indah, apalagi kalau kita mengetahui maknanya, tentunya sangat mengesankan sekali ya. Mengapa sih kita itu perlu membaca Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu kitab suci loh. Masa kitab suci nggak kita baca? Ya, kita sebagai orang Islam wajib untuk membaca Al-Quran. Meskipun nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Jangankan membaca, mendengarkan Al-Quran saja ya, mendengarkan bacaan Al-Quran saja itu dapat pahala kebaikan. Apalagi membacanya dengan lancar. Apalagi membacanya dengan lancar, dengan suara yang indah. Apalagi tilawah, merenungi isi kandungannya. Apalagi mempraktekannya. Itulah yang disebut dengan Al-Quran punya nama lain, yaitu Az-Zikr, sarana untuk berzikir.
Kalau kita membaca Al-Quran, kita senantiasa hati kita ingat Allah, berzikir kepada Allah, ingat kebesaran Allah, takut sama Allah, rindu sama Allah dan sebagainya. Rasulullah pernah bersabda, afdalu ibadati abdi aqra'ul Qur'an. Sebaik-baik ibadahnya para pengikutku, sebaik-baik ibadahnya para pengikutku, yakni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sebaik-baik ibadah, bukan sholat ya. Sholat itu tiang agama, as-sholatu imaduddin ya. Sholat itu tiang agama. Sedangkan membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik ibadah. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Ada juga sabda yang lain, aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'atu li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat itu jadi syafaat bagi pembacanya. Membaca Al-Quran itu selain sebagai sebaik-baik ibadah ya, selain dia itu bisa menjadikan syafaat, setiap huruf di Al-Quran itu punya nilai kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri satu, lam sendiri satu, mim sendiri satu, jadi 3 huruf. Masing-masing huruf itu punya satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10. Alif lam mim berarti 30 kebaikan. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran pahala kebaikan berlipat-lipat. Selain itu, surga kita itu ditentukan oleh akhir bacaan kita. Kita akhir bacaannya di mana, yaitu surga kita. Makanya kalau kita bisa sampai 30 juz membaca, wah, subhanallah, betapa besar surga yang akan kita dapatkan nanti. Makanya kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, haruslah kita dorong diri kita itu untuk semangat selalu membaca Al-Quran dan juga memperhatikan isi kandungan Al-Quran. Perumpamannya orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah ya, buahnya itu harum, kalau dimakan manis. Kalau di Indonesia mungkin buah yang mirip itu ya buah jeruk lah ya, jeruk sunkist gitu ya. Kalau dikupas itu aromanya semerbak ya, sampai satu ruangan. Kalau dimakan manis ya. Itu perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran. Orang beriman yang gak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, gak ada baunya, gak ada aromanya, tapi kalau dimakan manis. Dakwahnya gak kelihatan, tapi kalau kita ikuti setiap harinya ya, menenteramkan hati. Sebaliknya, orang munafik yang membaca Al-Quran itu perumpamannya seperti buah roihana. Perumpamannya seperti buah roihana. Ya, buahnya itu harum, tapi dimakan pahit. Jadi orang munafik itu kalau dakwah, kalau berbicara itu wah indah sekali. Tapi kalau kita ikuti kesehariannya, ternyata dia penuh dengan kemungkaran. Sedangkan orang munafik yang tidak baca Al-Quran ya, udah kata-katanya keji ya, hatinya busuk,
Ibarat buah itu buah hanzolah, ya. Rasulullah nyebutnya buah hanzolah, ya. Buahnya yang tidak wangi, dimakan pahit. Kalau di Indonesia mungkin seperti diibaratkan buah pace, ya. Nggak ada baunya tapi rasanya pahit. Ya, Bapak Ibu sahabat Ilmi Jatim yang dirahmati Allah, kita kadang sering mendengar istilah apa itu tilawah, qiraah, murattal, ya, tadarus, tadabbur, apalagi. Saya ingin meluruskan beberapa istilah tersebut. Kalau kita di bahasa Indonesia mungkin artinya ya membaca gitu aja kan, membaca. Tapi kalau di dalam bahasa Arab khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran itu ada beberapa istilah. Qiraah itu artinya membaca. Membaca apa? Membaca secara teks saja, ya. Tidak tahu artinya tapi dibaca teksnya saja. Itu namanya qiraah. Kalau tilawah itu membaca sambil menghayati, membaca sambil menghayati, supaya seperti orang baca puisi lah. Kalau qiraah itu seperti orang yang baca berita, baca berita. Orang yang baca berita itu qiraah. Ya, katakanlah beritanya menyedihkan, tapi orangnya nggak sampai menangis lah. Tapi kalau tilawah, ya, membaca puisi, kalau puisinya itu puisi yang mengharukan, ya dia menangis. Kalau puisinya menggembirakan, ceria, dia sampaikan dengan keceriaan. Itu tilawah. Kemudian ada lagi murattal, ya. Tartilah. Tartilah itu membaca perlahan, ya. Tujuannya apa? Supaya artikulasinya lebih jelas dan supaya penghayatannya lebih mudah masuk, ya. Itu namanya tartil. Kemudian ada lagi tadarus. Tadarus itu membaca Al-Quran, ya, secara terus-menerus atau estafet, ya. Hari ini dibaca, besok dilanjutkan dibaca, lusa dilanjutkan dibaca. Itu namanya tadarus, ya. Baik itu iqra ataupun tartil ataupun tilawah, kok membaca setiap hari, ya, berkelanjutan, itu namanya tadarus. Kemudian ada tadabbur. Tadabbur itu adalah sebenarnya penghayatan terhadap Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Tujuannya adalah supaya ketika bertilawah itu penghayatannya bisa semakin dalam, ya. Jadi tujuan dari tadabbur adalah membaca Al-Quran yang lebih mendalam lagi, menghimpun ilmu-ilmu yang mendukung, menunjang. Itu namanya tadabbur. Memperhatikan alam, ya, menyesuaikan apa pesan Allah di dalam Al-Quran itu, ya, itu namanya tadabbur. Kemudian ke depan kita akan belajar beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan Al-Quran, ya. Mungkin kita perlu mengenali istilah-istilah tersebut supaya kita nanti ketika belajar tidak lagi bingung ini artinya apa, ini maksudnya apa. Nah, yang pertama adalah kitab. Kitab itu artinya buku. Mushaf, kalau sekarang mungkin disamakan, ya, kitab sama mushaf. Kalau dahulu dibedakan itu. Orang ngirim mushaf, orang bikin suhuf, sohif, ya, dikumpulin, dibukukan, dibendel, nah, itu jadi mushaf. Kemudian ada juz, jisim, juz potongan, ya, juz. Jadi Al-Quran, mushaf Al-Quran ini dibagi menjadi beberapa juz sampai dengan 30 juz. Tujuannya adalah untuk kita bisa memudahkan dalam mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran.
ada surah, suatu isyarah. Surah itu kalau bahasa Indonesianya itu karya tulis. Karya tulis kan macam-macam, ada karya tulis ilmiah, ada cerpen, ada novel, ada puisi, karya tulis. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya surah. Kemudian ada ayat. Ayat itu artinya tanda. Ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah. Ayat. Ayat kauniyah, ayat kauliyah. Al-Quran ini ayat kauliyah, tanda-tanda Allah yang diucapkan. Kemudian ada istilah waqaf, wasol. Waqaf itu berarti, wasol itu berlanjut. Huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah itu ibaratnya kalau di kita itu alfabet, ya. Tapi ini untuk Arab, ya. Jadi huruf-huruf Arab, huruf hijaiyah. Di Arab juga begitu. Yang paling terkenal adalah hijaiyah yang dimulai dari alif ba ta diakhiri dengan ya. Itu. Kemudian ada syakal, tanda baca, artikel. Itu meliputi fathah, kasroh, dhamma, ya, tanwin, tasdid, sukun, yaitu syakal. Kalau dalam tahfidz, ya, dalam menghafal ada beberapa istilah, misalnya tahfidzul Quran itu artinya menghafalkan Quran, menjaga Al-Quran. Hamilul Quran, ya, menghafal Quran. Tahfidzul Quran itu menjaga Al-Quran, ya, menjaga agar memori itu tidak hilang, ya, ingatan tidak hilang. Hamilul Quran itu menjaga supaya Al-Quran itu tetap ada di dalam sanubari, itu hamilul Quran. Kemudian ada tahsin. Tahsin ini sebenarnya sama dengan tajwid, cuman dia perbedaannya biasanya itu diterapkan ke orang-orang yang sudah lancar membaca atau mungkin sudah punya banyak hafalan tetapi masih kurang menerapkan tajwid. Supaya tajwidnya bisa diterapkan ke orang-orang tersebut, maka digunakanlah metode tahsin. Kemudian ada talaqi atau talqin. Talaqi atau talqin ini adalah metode menghafalkan Al-Quran dengan cara menirukan bacaan yang diperdengarkan. Kemudian tasmi' adalah memperdengarkan hafalan kita. Biasanya ini kalau ujian hafalan Quran, ya, itu ada namanya tasmi'. Kemudian ada ziyadah. Ziyadah itu artinya menambah, ya, dalam tahfidz, ya, menambah hafalan. Kemudian iqra itu adalah salah satu metode ziyadah dengan cara membaca. Ada iqra, ada talaqi, ya. Kalau talaqi itu mendengarkan, kalau iqra itu membaca, mengulangi apa yang dibaca sehingga sampai hafal. Kemudian ada istilah nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya peristiwa turunnya Al-Quran, ya. Kemudian ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, itulah beberapa istilah yang berkaitan dengan Al-Quran yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa temui di channel kita ini. Kedepan kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang, ya, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, ya, baik kepada Bapak Ibu yang melihat atau mungkin sahabat-sahabat yang termitra. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan tantangan buat Bapak Ibu sahabat yang Jatim dimanapun berada. Nanti buat Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban, argumen atau tulisannya, ya, dia akan mendapatkan apresiasi dari kita, ya, dari PBB Jatim. Apa itu tantangannya? Kapankah terjadinya nuzulul Quran?
Apakah nuzulul Quran itu terjadi hanya sekali? Ataukah nuzulul Quran itu terjadi berkali-kali? Ataukah nuzulul Quran terjadi hanya setiap ada asbabun nuzul? Nah, mungkin Bapak Ibu para sahabat ini bisa menyampaikan jawabannya di kolom komentar ya. Nggak usah panjang-panjang, yang penting argumentatif, disertakan dengan data-data ilmiah atau mungkin data-data dalil akli, dalil nakli dan sebagainya, supaya kita bisa semakin menambah hazanah keilmuan kita seputar Al-Quran Karim, sehingga kita semakin yakin dan semakin menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.